Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku ajak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bagian ini positif tentunya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Wands. Ace of Wands muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, teman-teman ya, tentu ini adalah sebuah kartu yang cukup menunjukkan, ya, cukup menggambarkan tentang adanya sebuah potensi, tentang adanya sebuah peluang, sebuah keberhasilan yang akan kamu peroleh, tentang sebuah pencapaian yang akan kamu dapatkan. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah peluang, kesempatan, pencapaian, teman-teman, ya, tentu ini sesuatu hal yang mungkin ya akan menjadi sebuah bentuk manifestasi dari apa yang mungkin selama ini sudah kamu lakukan. Kerja keras, ikhtiar kamu, kesabaran kamu, serta mungkin juga doa kamu, teman-teman. Nah, jadi memang dengan kata lain dalam pekan ini berpotensi kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan ataupun keberuntungan pastinya. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords. 3 pedang. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman ya, ini cukup terlihat banget mengenai tentang beberapa track record di dalam kehidupan teman-teman Virgo, yang dimana kamu gimana ya, mungkin sering mengalami sebuah kekecewaan, kegagalan, dan mungkin juga hal-hal buruk lainnya teman-teman ya, yang mungkin membuat kamu tuh gimana sih, kalau misalkan punya tujuan tetapi tujuannya nggak tercapai ya, dan apalagi ketika ada pengkhianat, apalagi ketika ada orang-orang yang mengusik, yang mengganggu teman-teman, tentu itu menjadi salah satu hal yang mungkin cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu. Nah, itulah sebuah track record yang mungkin selama ini memang benar-benar terjadi, teman-teman. Namun, ya, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, karena mungkin apa ya, ini semacam adanya seperti introspeksi juga sih, ya, adanya perbaikan-perbaikan yang kamu lakukan. Mungkin jadi itu yang membuat teman-teman ya keberhasilan, ataupun ya ketika kamu dalam fase terpuruk teman-teman, kamu harus lebih berkomitmen, kamu harus bangkit gitu, kamu harus memiliki sebuah keyakinan, dan kemudian kamu harus introspeksi diri terhadap segala kegagalan, mohon maaf ya, yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Mungkin bisa jadi kegagalan yang kamu terima dan kamu rasakan itu, teman-teman, akibat apa? Mungkin karena kecerobohan kamu, mungkin karena kamu orang yang mudah percaya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat, aku punya The Tower. Ya, oke sih. Kalau aku lihat memang gimana ya, namanya kehidupan teman-teman, wajar ketika mungkin berada di bawah, wajar ketika mungkin banyak masalahnya.
gitu ya. Dengan banyak masalah yang terjadi, tentunya di sini kamu juga harus bisa lebih berpikir ya, bagaimana sih caranya agar masalah itu bisa selesai. Nah, itu lagi teman-temannya itu lagi kembali terhadap diri kamu. Kamu bisa nggak gitu loh, menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan tenang. Ya, kamu bisa nggak untuk lebih mengintrospeksi diri kamu. Nggak usah mengkoreksi diri orang lain, teman-teman. Nggak usah melihat orang lain. Ya, nggak usah iri terhadap pencapaian orang lain. Pencapaian seseorang itu berbeda-beda tentunya. Tetapi ketika kamu meyakini, teman-teman, bahwasannya eh, kamu melakukan hal yang terbaik ini untuk apa? Mungkin contoh kamu ingin memperoleh sebuah pencapaian untuk kebahagiaan keluarga, untuk diri kamu, ya, dan lain-lain. Tentu itulah yang harus kamu pikirkan ya. Jadi jangan terlalu berambisi ataupun jangan terlalu mudah percaya juga sih teman-teman. Itu juga yang menjadi salah satu faktor penghambat ya. Jadi kalau untuk the next bagaimana teman-teman ya, mudah-mudahan nih setelah ada perbaikan-perbaikan diri, aku yakin pencapaian itu akan kamu dapatkan ataupun perubahan itu pasti akan kamu rasakan teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Virgo. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman Virgo dalam pekan ini? Wow, aku punya Ace of Pentacles. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Oke, ya berbicara masalah keuangan ya teman-teman. Kenapa gue katakan demikian? Karena di sini aku melihat bakal ada rezeki nomplok, rezeki berlimpah, rezeki dadakan, ya. Seolah-olah tuh kamu akan mendapatkan rezeki yang nggak disangka gitu teman-teman. Ya. Tetapi ini nyata. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Dan dari energi ini teman-teman berpotensi beruang itu kamu benar-benar akan bisa menjadi orang yang paling sukses dan bahkan orang yang akan sangat kaya raya nih. Kapan? Ya mudah-mudahan di bulan April. Ya, karena memang aku melihat ke depan di bulan April lebih cenderung ya teman-teman. Ya, energi kerezekian kamu, keuangan kamu itu bagus di sana. Nah, kemudian aku punya Two of Wands, dua tongkat teman-teman, dua tongkat muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini ya cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana ya sebuah kehidupan baru itu akan segera kamu jalani. Bagaimana tentang masalah keuangan yang cukup stabil ya cukup lancar itu akan kamu dapatkan teman-teman. Sepertinya masa-masa yang mungkin cukup sakit, masa-masa yang cukup rumit, sulit ya teman-teman. Semua masalah di dalam kehidupan kamu itu bakal berpotensi selesai loh. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin di sini teman-teman ya. Jadi memang dari kartu ketiga ini Raja Koin ini teman-teman, ini kartu yang menggambarkan tentang kondisi keuangan kamu yang insya Allah akan benar-benar berlimpah ruah ya. Masalah keuangan berlimpah ruah, sangat berlimpah ruah. Insya Allah kehidupan yang lebih mapan, makmur itu tadi potensi peluangnya kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru, menjadi miliarder ya di tahun 2025 ini dan khususnya di bulan April ya teman-teman. Itu yang aku lihat ya. Kalau untuk beberapa pekan ini ataupun beberapa hari ini teman-teman ya ataupun dalam sepekan inilah ya keuangan kamu aku juga melihat begitu lancar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Dan aku punya Nine of Cups, ada 9 cangkir teman-teman. 9 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi dari kartu pertama ini kalau melihat lebih dalam terkait dengan kehidupan rumah tangga kamu, energinya sangat positif ya teman-teman. Ada kelimpahan materi rezeki di sini, kehidupan yang cukup makmur, mapan ya. Kemudian aku melihat ada sebuah energi perjuangan ya. Kemudian energi yang menggambarkan tentang bagaimana apa namanya perjuangan ataupun kerja keras ya dan sebuah komitmen itu dijaga dengan baik. Nah, ada sebuah surprise kejutan nih ya. Ada kejutan yang akan diberikan oleh dia kepada kamu mungkin seperti itu ataupun mungkin kejutan ini berupa apa ya teman-teman seperti impian-impian terbesar kalian lah ya dalam rumah tangga itu impiannya apa harapannya apa seperti itu teman-teman mungkin ada yang berharap ya ingin memiliki mobil rumah yang bagus ya itu ya teman-teman memang ada kaitannya sih dengan hal yang seperti itu. Oke, next.
Pada poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Oke, dan pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Swords ya. Jadi Ratu Pedang ini teman-teman, kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian ataupun tentang sebuah perubahan ya teman-teman. Energi perubahan nih. Ya, perubahan yang tentunya sangat positif ya. Mengenai apa ya perubahan ini teman-teman ya? Mungkin lebih cenderung terkait dengan apa namanya? Ya, sebuah hubungan yang bakal berkomitmen bisa jadi. Ya, ataupun sebuah hubungan yang lebih dewasa. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena aku punya demon. Demon ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya kehidupan kamu itu sendiri, hubungan kamu itu sendiri yang memang penuh dengan masalah sebenarnya, teman-teman. Ya, mungkin ini dalam fase beradaptasian, ya, saling kenal lebih dalam karena dapat aku akui, teman-teman, untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda itu sangat sulit. Tetapi nggak ada yang mustahil gitu. Ya, bukan berarti tidak bisa sama sekali tidak, teman-teman ya. Karena yang aku lihat di sini juga nantinya kamu akan lebih nyaman ya bersama dia gitu ya. Oke. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Oke. Aku punya Eight of Swords 8 pedang. 8 pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Jadi untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single, mohon maaf ya. Di sini sih aku lihat memang kamu masih terbelenggu dengan beberapa energi yang membuat kamu tuh sulit banget untuk bahagia, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya Nine of Swords ya. Percaya tidak percaya sih teman-teman ya. Kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan. Ya, dan bahkan bukan hanya ketika kamu menjalin sebuah hubungan, ketika kamu dekat dengan seseorang juga selalu gagal. Ya memang karena ada energi yang sebenarnya lagi mengunci kamu, teman-teman. Ya, menutup jodoh kamu gitu sih. Sehingga kamu sulit menemukan jodoh dan pasangan hidup. Lalu bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Ya, kamu harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhanmu masing-masing. Ingat, teman-teman, ya segala sesuatunya itu terjadi kehendak dari Tuhan. Nah, ketika mungkin kamu dalam fase ini bisa jadi karena kamu lagi jauh dengan Tuhanmu, mohon maaf ya. Maka hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus lebih dekat, ya. Harus lebih memperbanyak mungkin doanya, ikhtiarnya juga, teman-teman. Mudah-mudahan ke depan ya kamu segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin. Oke, next. Poin yang terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nih, teman-teman. Oke. Wow, aku punya Wheel of Fortune, aku punya King of Wands, dan aku punya Two of Cups. Energinya spesial, ya. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, berpotensi berpeluang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Dia seseorang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan, teman-teman. Ya, dan di sini Wheel of Fortune ini kartu menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu, bagaimana roda keberuntungan itu akan kamu dapatkan. Artinya, ya ketika kemarin kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan, maka kali ini kedekatan kamu dengan seseorang ini teman-teman yang akan benar-benar membawa sebuah perubahan dampak positif ya. Ya itu tadi ya teman-teman, bakal lebih berkomitmen. Ya mungkin itu yang dinamakan apa jodoh ya seperti itu. Oke. Semoga lah hal-hal yang positif ya terus terjadi bisa terjadi di dalam kehidupan teman-teman Virgo semua. Amin ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir teman-teman yang akan ya beruntung nih untuk teman-teman Virgo nih dalam pekan ini ya. 12 tanggal lahir berapa saja nih ya yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Oke. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar nih ya teman-teman. Nah, yang pertama, tanggal lahir pertama aku punya tanggal 25, tanggal 1, oke. Tanggal 12, 19, kemudian ada tanggal 17, tanggal 5, tanggal 10, 22, 21, 11, 7, dan tanggal 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.